Halo semua, selamat datang kembali di channel Calon Ahli. Pada video kali ini kami akan membahas bagaimana cara melakukan konstruksi pada sebuah terowongan. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like video ini ya. Jangan lupa juga untuk klik subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng pada channel ini, agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar ilmu teknik dan perkembangan teknologi di dunia. Tunnel atau biasa disebut dengan terowongan adalah sebuah struktur bawah tanah yang dibuat untuk menghubungkan daerah, tanpa harus memutari gunung, laut dan bukit. Terowongan pada umumnya dibuat untuk akses jalan raya dan jalur kereta api. Dalam melakukan konstruksi terowongan memang tidak mudah. Sedikit saja kesalahan, maka terowongan tersebut bisa langsung runtuh. Bahkan untuk melakukan konstruksi terowongan, area sekitar yang akan dibangun sebuah terowongan juga tidak boleh terdapat kabel melintang, pipa gas dan saluran air, karena dapat membahayakan para pekerja konstruksi tersebut. Pelaksanaan sebuah galian terowongan dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan alat berat, yang memiliki standar atau teknologi yang tinggi. Sehingga waktu penggalian terowongan tersebut akan berjalan dengan efisien. Berikut ini adalah beberapa metode konstruksi terowongan yang sering digunakan. Pipe jacking system. Metode ini banyak diterapkan pada terowongan yang melintasi jalan raya maupun jalan kereta api. Pada prinsipnya adalah, alat jacking pipe akan mendorong beton perat cetak ke dalam tanah. Alat ini juga mempunyai cairan untuk menyeimbangkan tekanan air tanah pada saat proses berlangsung. Menggunakan metode ini relatif lebih murah dan memiliki banyak keuntungan lainnya, seperti lalu lintas tidak terganggu, pipa dapat dipasang dalam keadaan cuaca apapun, dan penurunan level air yang mempengaruhi vegetasi di area sekitar dapat dicegah. Tunneling bore machine. Metode konstruksi terowongan yang sering digunakan saat ini adalah tunneling bore machine. Alat ini memiliki alat penggali berupa silinder yang dapat berputar membentuk lingkaran sepenuhnya. Penggunaan mesin bor ini untuk konstruksi terowongan berukuran besar. Pengeboran ini dilakukan secara terus-menerus, karena mesin ini memiliki pipa pembuangan dengan kecepatan yang sama. Ketika konstruksi terowongan menemukan tanah yang memiliki kontur lunak akan menyebabkan mesin ini sulit untuk mengebor, karena tanah tidak mampu menahan beban alat tersebut. Mesin juga akan berputar tidak konstan dan sering berubah posisinya, ketika menemukan kontur tanah yang lunak. Maka sebelum melanjutkan pengeboran, biasanya tanah yang lunak akan dilakukan proses sementasi atau grouting, sehingga tanah tersebut menjadi lebih keras untuk dapat menahan mesin bor. New Austrian tunneling method. Metode pembuatan terowongan ini adalah dengan menggunakan metode shotcrete beton yang disemprotkan dengan tekanan tinggi, dan rock bolt sebagai penyangga sementara tunnel sebelum diberi lapisan konkrit. Setelah itu terowongan diberi perkuatan dengan memasangkan tulangan dan kemudian dilakukan pengecoran secara menyeluruh. Cut and cover system. Metode konstruksi terowongan ini dibuat dengan cara menggali sebuah trench pada tanah. Kemudian dinding dan atap terowongan dikonstruksikan di dalam galian. Sesudah itu galian ditimbun kembali dan seluruh struktur berada di bawah timbunan tanah. Metode ini hanya dapat dilaksanakan bila elevasi terowongan relatif berada di dekat permukaan tanah, dan daya dukung tanah memungkinkan dengan metode ini. Immersed tube tunneling system. Metode ini biasanya digunakan untuk konstruksi terowongan yang melintas pada perairan dangkal. Pada umumnya terowongan ini hanya berfungsi sebagai jalan, atau rel terowongan untuk mensuplai air, kabel listrik dan kabel internet. Nah, itu tadi beberapa cara untuk melakukan konstruksi terowongan. Tetapi sebelum melakukan konstruksi terowongan kita perlu melakukan survei geologi, penyiapan saluran drainase, dan yang lainnya sehingga pengerjaan konstruksi terowongan dapat berjalan dengan lancar. Apakah video ini sudah cukup untuk menambah wawasan sahabat ahli? Tulis di kolom komentar ya. Sekian untuk pembahasan video dari kami, ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Terima kasih telah menonton video ini.